Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Nonim. Katanya, Min, uploadnya jangan dikit, rasanya cepet kali kalau sudah kecanduan konten. Padahal kemarin-kemarin tuh Mimin udah nambahin durasi nyampe 35 menitan ya. Ternyata masih kurang guys. BTW makasih banyak ya Bang Nonim. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Ya udah ya, kita langsung pada videonya. Master Serigala Langit berteriak, "Aku punya harta karun sejati dari leluhur iblis mimpi, dan aku akan menunjukkan kepadamu kekuatannya. Alam mimpi yang terbentuk oleh jejak warna-warni meledak di mana-mana dan menghantam membran alam semesta miniatur milik Lo Feng. Namun, alam semesta miniatur itu menghabiskan 10% tubuh Dewa Lo Feng, dan itu dibentuk oleh teknik tertingginya. Tidak semudah itu untuk menghancurkannya. Master Serigala Langit, apakah hanya domain leluhur mimpi ini yang kau miliki?" teriak Lo Feng. "Lihat saja caraku menghancurkan domain leluhur mimpi ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku setelah itu." Sungai emas tak berujung membanjiri dan meresapi ruang di sekitarnya. Master Serigala Langit terkejut. Alam mimpi yang berwarna-warni itu mulai berbenturan, dan dengan bantuan negara emas dan alam semesta miniatur, sungai emas itu tak terhentikan. Alam mimpi itu bagikan wilayah bintang yang sangat besar. Alam mimpi itu mencoba untuk mengembang, tetapi dipaksa untuk menyusut karena kekuatan sungai emas. Mata hijau Master Serigala Langit berkilau dengan ganas. Domain leluhur mimpi membentuk domain yang indah. Domain itu terus menghantam sungai emas, tetapi terus mundur dan semakin mengecil. "Kamu ditakdirkan untuk kalah." Lo Feng tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada gunanya kamu berusaha." Gabungan negara emas dan sektor kabut es sudah mampu menyaingi harta karun sejati tipe domain puncak biasa. Ini hanya sedikit lebih lemah dari domain leluhur mimpi. Adapun alam semesta miniatur, kekuatannya lebih besar daripada sektor kabut es. Jadi, kombinasi ketiganya sedikit lebih kuat daripada domain leluhur mimpi. Lo Feng tidak jauh dari Master Serigala Langit yang berada di area Sungai 9 Harimau. Sungai emas menyelimuti Master Serigala Langit seperti telur besar, dan domain leluhur mimpi tetap berada di sekitar Istana Serigala Langit seperti kuning telur. Bagaimana mungkin domain leluhur mimpi sedang ditekan? Master Serigala Langit terkejut. Miniatur alam semesta hanya dapat dipertahankan selama 9 detik setiap kali digunakan. Aku tidak dapat mencapai Master Serigala Langit atau mendapatkan piala pasir api hanya dengan terbang. Aku harus menggunakan tubuh Mosaku. Tubuh Mosa dapat memindahkan dirinya sendiri beberapa ratus kali dalam 1 detik, dan ia dapat menempuh jarak beberapa juta kilometer setiap detik. Diperlukan waktu sekitar 30 detik untuk menempuh jarak 100 juta kilometer. Diperlukan waktu sekitar 5 detik untuk menempuh jarak 18 juta kilometer. Hal terpenting adalah mendapatkan piala pasir api. Lo Feng tidak berani mengambil risiko. Dia menggerakkan pikirannya dan tubuh Mosa pun muncul. Bayangan-bayangan muncul di sungai emas. Mereka berasal dari tubuh Mosa yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ia melakukan perjalanan 400 kali setiap detik dan butuh waktu 24 detik untuk sampai ke piala pasir api. Piala pasir api adalah cangkir aneh dan transparan yang diisi dengan pasir. Lingkaran cahaya mengelilingi pasir. Tubuh Mosa mengambilnya dan menaruhnya di cincin dunia. Kemudian, dia kembali menggunakan teknik domain yang diwariskannya dan bergegas menuju tubuh manusia bumi. Butuh waktu 24 detik lagi untuk kembali ke tubuh manusia asli dan masuk ke cincin dunianya.
Lo Feng tertawa. Dia harus mempertahankan akulah alam semesta, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam cincin dunia. 10% dari tubuh dewanya dikonsumsi setiap 9 detik, dan sekitar 60% dari tubuh dewanya hilang. Dia telah melakukan 2 kali saat bertarung untuk diagram penarikan jejak. Untungnya, dia memiliki tubuh binatang bertanduk emas untuk memasok kekuatan dewa. Jadi tubuh asli manusia masih dalam kondisi terbaiknya. Namun, binatang bertanduk emas sangat lemah sekarang. Sialan, sosok hitam Master Serigala Langit memecah gelombang keemasan dengan domain cahaya yang indah di sekitar tubuh dewanya. Namun, setelah beberapa lusin detik, dia melihat Lo Feng mendapatkan harta karun itu. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, gelombang emas itu terlalu lebar, dan dengan negara emas dan alam semesta mini, dia membuang-buang waktunya. Kemudian, alam semesta mini menghilang. Master Serigala Langit, terakhir kali kau dibantu oleh Master Yomo, dan begitulah caramu mendapatkan pecahan diagram penarikan jejak, kata Lo Feng. Beraninya kamu melawanku sendirian kali ini. Jika bukan karena domain leluhur mimpi, aku akan menghancurkanmu dengan sangat parah, sehingga kamu hanya bisa bersembunyi di istanamu. Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat Master Serigala Langit geram. Manusia Lo Feng, apakah kamu benar-benar membandingkan dirimu denganku? Kamu ditekan bahkan setelah berlatih sekian lama. Dan apakah kamu pikir itu suatu kehormatan? Lo Feng mengibaskan sayapnya, mengambil kembali segel ruang angkasa dan terbang kejauhan. Master Serigala Langit melayang di angkasa, menyaksikan sambil menggertakkan giginya. Sangat sulit bagi seorang Universe Master untuk menghabisi Universe Master lainnya, kecuali jika perbedaan kekuatan di antara mereka cukup signifikan. Jadi sebagian besar pertarungan adalah tentang harga diri. Master Serigala Langit teringat bahwa ia telah dianugerahi domain leluhur mimpi karena situasi khusus, dan ia perlu mengembalikannya kepada leluhur iblis mimpi. Ia ditekan bahkan dengan domain leluhur mimpi. Jika ia tidak memilikinya, maka akan jadi gawat. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa malu. Aku seharusnya menghabisi Lo Feng saat pertama kali melihatnya. Master Serigala Langit menggertakkan giginya. Master Serigala Langit berteleportasi dan pergi. Lo Feng bertemu dengan Master Gunung Es. Aku melihat bahwa Master Serigala Langit menderita kekalahan, dan kamu mengalahkannya. Master Gunung Es tersenyum. Lo Feng juga tersenyum. Aku mendapatkan piala pasir api. Mata Master Gunung Es berbinar, dan dia memuji Lo Feng. Luar biasa Lo Feng. Piala pasir api adalah harta karun sejati tipe domain tingkat atas. Setiap harta karun sejati tipe domain tingkat atas sangat berharga. Seperti Sungai Pedang Luo, komponennya tersebar dan akan butuh waktu lama untuk menemukan semuanya. Seperti gurumu, Master Sungai Bintang, dan banyak Universe Master terkenal menggunakan harta karun sejati tipe domain tingkat atas. Lo Feng mengangguk. Paman di depannya juga menggunakan harta karun sejati tipe domain tingkat atas. Sebenarnya, alasan mengapa banyak dari mereka membawa harta karun sejati tingkat puncak adalah karena perjuangan besar, kata Master Gunung Es. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki harta karun sejati tingkat puncak sendiri, tetapi dipinjamkan oleh para Trugat. Baru beberapa saat sejak kamu menjadi Universe Master, tetapi kamu memiliki harta karun sejati yang lebih baik daripada banyak Universe Master lainnya. BTW di sini Lo Feng sebenarnya masih seorang kesatria ya guys. Cuma kekuatannya tuh udah dianggap sebagai Universe Master. Oke, kita lanjut. Lo Feng tersenyum. Seperti Master Serigala Langit, dia hanya menggunakan harta karun sejati tingkat atas, dan Istana Serigala Langit hanyalah harta karun sejati tipe istana terbang tingkat atas. Semua harta karun sejatimu, yaitu sayap, senjata, baju sirah, dan piala pasir api, itu luar biasa, puji Master Gunung Es. Hanya sedikit lebih rendah dari milik gurumu. Selama percakapan, mereka memecah ruang dan kembali ke wilayah rahasia Yuan Ao.
3 makhluk terbang ke arah mereka. Mereka adalah Master 9 Keterpencilan, Master Yunan, dan Master Anaconda. Lo Feng, apakah kamu ingin pergi ke sekolah dewa leluhur? Kata Master 9 Keterpencilan. Lo Feng tersenyum. Master 9 Keterpencilan, aku sudah melaporkannya kepada dewa leluhur dan tugasnya sudah selesai. Sekarang setelah dewa leluhur mengetahuinya, aku tidak perlu kembali. Aku harus kembali ke wilayah manusia. Cahaya keemasan bersinar dan Master 9 Keterpencilan, Master Yunan, dan Master Anaconda masuk ke dalam cahaya keemasan dan menghilang. Lo Feng dan Master Gunung Es juga pergi kembali ke wilayah manusia. Setiap kekuatan telah memperoleh sesuatu, tetapi Master Yuan Ao telah meninggal. Setelah kembali ke wilayah manusia, Lo Feng dan Master Gunung Es segera terhubung ke alam semesta virtual dan menceritakan semuanya kepada pemimpin kota primal. Dulu aku salah satu yang terlemah, tapi untungnya aku punya armor kekuatan untuk melindungi diriku. Sekarang setidaknya aku bisa menekan Master Serigala Langit. Lo Feng menatap makhluk yang duduk di kejauhan. Dia berhenti berpikir dan berjalan ke arahnya. Duduklah, kata pemimpin kota primal sembari menuangkan anggur untuk Lo Feng dan Master Gunung Es. Aku tahu kalian telah memperoleh banyak hal. Pemimpin kota primal tersenyum. Kerja bagus kalian berdua. Lo Feng ceritakan padaku semua yang terjadi. Aku mengikuti perintah leluhur berwajah ganda, kata Lo Feng dan mulai menceritakan detailnya. Lo Feng mengetahui situasinya lebih baik daripada makhluk hebat lainnya. Bagaimanapun, mereka semua bergabung setelah Lo Feng. Lo Feng sangat rendah hati, kata Master Gunung Es. Jika bukan karena negara emasnya, aku tidak akan bisa melawan begitu banyak Universe Master. Negara emas itu, ia dapat mengendalikan ruang dan waktu, dan bahkan lebih kuat daripada kendali Universe Master atas ruang dan waktu. Dengan sektor kabut dingin milikku, ia dapat menyaingi harta karun sejati tipe domain puncak. Pemimpin kota primal sangat gembira. Lo Feng, kapan kamu mendapatkan harta karun sejati untuk mengendalikan ruang dan waktu? Kakak, kamu gurunya. Apakah bahkan kamu tidak tahu? Master Gunung Es tersenyum karena dia jarang melihat saudaranya terkejut. Aku benar-benar tidak tahu. Pemimpin kota primal menatap Lo Feng. Itu sayap sawu, jawab Lo Feng. Aku mendapatkan sayap harta karun sejati lainnya di bintang asli secara tidak sengaja, dan sepasang sayap itu menyatu dengan sayap sawu. Bersama-sama, mereka membentuk sayap yang aku miliki sekarang. Tidak heran, kata pemimpin kota primal. Aku mendapatkan sayap sawu di samudra semesta, dan aku merasa bahannya istimewa. Tetapi aku tidak tahu kalau itu rusak dari luar. Aku hanya mengira itu adalah harta karun sejati sayap yang terbuat dari bahan khusus. Biasanya, kekuatannya akan terpengaruh jika itu hanya sebuah komponen. Tetapi sayap sawu sempurna. Tampaknya harta karun sejati itu luar biasa. Lo Feng mengangguk. Sayap sawu dapat mengendalikan ruang dan waktu. Itu pasti harta karun sejati tingkat atas. Pemimpin kota primal tersenyum. Itu pasti harta karun sejati tingkat atas, dan itu juga istimewa. Lo Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah itu merupakan komponen dari harta karun sejati yang tertinggi? Pemimpin kota primal tidak dapat menahan tawa. Lo Feng, semua harta karun sejati tertinggi itu sempurna dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan di tanah ekstremis, harta karun itu tidak dapat dihancurkan. Itulah sebabnya harta karun sejati tertinggi selalu lahir dalam keadaan utuh. Hanya pemilik harta karun sejati tertinggi yang dapat mengambil bagian dari harta karun sejati tertinggi. Sementara untuk menghancurkannya, tidak seorang pun dapat melakukannya. Lo Feng mengangguk. Harta karun sejati tertinggi seperti menara bintang. Hanya menara bintang dan bintang segel yang dapat dikeluarkan. Sedangkan untuk menghancurkannya, itu sangat mustahil.
Kakak, kata Master Gunung Es, muridmu tidak hanya membantu dengan pecahan-pecahan itu, dia juga menekan Master Serigala Langit yang menggunakan domain leluhur mimpi dan mendapatkan piala pasir api. Mata pemimpin kota primal berbinar. Lo Feng, aku tahu bahwa kekuatan dewamu lebih lemah daripada Universe Master lainnya, dan jauh lebih lemah daripada Master Sungai Bintang dan aku. Namun, jika kamu mampu menekan Master Serigala Langit dan mendapatkan piala pasir api, kami ingin melindungimu dan hanya mengirimmu ke Samudra Semesta setelah kamu menjadi Universe Master yang sesungguhnya. Tapi, sekarang kamu boleh pergi. Lo Feng tercengang. Pemimpin kota primal menggelengkan kepalanya ke arah Master Gunung Es dan menatap Lo Feng. Secara komparatif, alam semesta asli hanyalah tempat lahir yang melahirkan dan memelihara kita. Tempat itu aman. Samudra Semesta adalah medan perang yang sesungguhnya. Banyak makhluk agung sebelum inkarnasi dan bahkan terugat berada di Samudra Semesta. Tempat itu lebih berbahaya, terutama tanah ekstremis. Bahkan terugat bisa mati di sana. Lo Feng menahan napas. Inkarnasi agung ketika alam semesta asli lahir, bertransformasi, beroperasi, melemah dan mati. Ini adalah sebuah inkarnasi. Segala sesuatu di alam semesta asli akan musnah setelah satu inkarnasi. Setelah alam semesta asli melahirkan ras-ras baru, itu akan menjadi inkarnasi lainnya. Adapun makhluk-makhluk agung sebelum inkarnasi, beberapa dari mereka mampu bertahan hidup dari masa inkarnasi. Kembalilah dan bersiaplah, kata pemimpin kota primal. Kirimkan padaku semua informasi tentang fragmen diagram penarikan jejak. Aku akan mengirimkannya pada pendiri kapak besar. Dia dan alam semesta virtual akan menentukan berapa banyak poin kontribusi yang bisa kamu dapatkan. Lo Feng mengangguk. Dia telah memberikan kontribusi besar kali ini, tetapi pemimpin kota primal tidak memiliki wewenang untuk menentukannya. Kakak, Lo Feng memberikan kontribusi yang lebih besar kali ini, kata Master Gunung Es. Tanpa dia, kita bahkan tidak akan tahu tentang wilayah rahasia Yuan Ao. Aku memperoleh 5 fragmen itu dengan bantuan Lo Feng. Jika bukan karena kekuatan paman, aku juga tidak akan berguna, kata Lo Feng. Tenang saja, ras kita akan memperlakukan kontributor dengan adil. Pemimpin kota primal tersenyum. Lo Feng, buatlah beberapa persiapan. Samudra Semesta bukanlah tempat lahir seperti alam semesta asli. Ya, jawab Lo Feng. Selain alam semesta asli, ada beberapa alam semesta kecil lainnya. Alam semesta kecil ini berukuran kurang dari 1/1.000.000 ukuran alam semesta asli. Alam semesta ini seperti lautan jika dibandingkan dengan setetes air. Di alam semesta kecil yang berjarak 10 miliar tahun cahaya dari alam semesta asli, di dalam alam semesta kecil itu, rencananya sudah dibuat, kata seorang pria jangkung. Sepasang mata yang menyala-nyala, mata yang lebih mengerikan daripada gabungan miliaran bintang. Makhluk-makhluk naif di alam semesta asli tidak curiga, tetapi mereka mencoba mendapatkan barang-barang berharga itu. Jangan merayakan sekarang, gerutu makhluk bertubuh besar yang merangkak dan ditutupi bebatuan coklat. Ini baru permulaan, kita harus menunggu panen. Bayangan raksasa petir berada di langit, ada bola-bola petir di dadanya, yang masing-masing seperti bintang. Era ini adalah kesempatan terakhir kita, katanya. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya, kita akan mati. Begitu pula ras kita. Ketiga makhluk agung itu terdiam cukup lama. Lo Feng berdiri di tepi alun-alun istana, menatap lautan terpencil yang tak berujung saat kesadarannya terhubung dengan alam semesta virtual untuk menyelidiki informasi lebih lanjut. Samudra Semesta, keberadaan yang benar-benar tak terbatas. Ini adalah wilayah yang dipenuhi dengan aliran udara kacau yang tak berujung dan daratan yang dipenuhi dengan berbagai risiko dan bahaya. 3 daratan paling berbahaya dari semuanya adalah sektor puncak miring, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dan perahu semesta. Selain tempat-tempat berbahaya ini, pemandangan paling umum di Samudra Semesta adalah alam semesta yang tak terhitung jumlahnya.
Alam semesta ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah alam semesta asli yang lahir secara alami di samudra semesta. Alam semesta ini unik. Kelahiran alam semesta asli menyebabkan perkembangan biak dan evolusi triliunan ras yang mencapai puncak reproduksi, kemudian mengalami kemunduran atau penurunan, dan kemudian kehancuran. Reinkarnasi menyusul. Setelah tahap kehancuran terakhir, semuanya akan kembali ke titik awal ketika siklus baru akan dimulai. Beginilah alam semesta asli telah melahirkan miliaran ras dan kelahiran makhluk-makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya. Kategori lainnya adalah alam semesta yang diciptakan oleh makhluk terugat. Tingkat kultivasi yang dapat dicapai oleh makhluk agung itu banyak. Makhluk agung undying dapat memiliki negara dewa mereka sendiri, dan saat makhluk agung menjadi lebih kuat, negara dewanya akan secara bertahap mencapai kesempurnaan. Setelah ia menjadi Universe Master, ruang di dalam negara dewanya dan hukum waktu akan menjadi lengkap. Ketika ia melewati tahap akhir dan menjadi makhluk terugat, seluruh negara dewanya akan mengalami perubahan terakhir. Negara itu akan berubah menjadi alam semesta mini dalam bentuk yang paling primitif. Setelah itu, negara itu akan mulai berevolusi secara bertahap. Alam semesta mini adalah ciptaan makhluk terugat. Tidak heran leluhur binatang luar angkasa memilikinya. Satu putaran reinkarnasi alam semesta asli akan melahirkan banyak ras dan sejumlah besar makhluk agung. Mata Lofong berbinar, yang disebut makhluk agung sebelum tahap akhir kekacauan, akan menjadi bentuk kehidupan dari era alam semesta sebelumnya. Setiap makhluk agung ini sebelum kehancuran lebih tua dari makhluk agung manapun di alam semesta asli kita. Lofeng merenung. Orang-orang tua itu dengan periode kultivasi mereka yang tak terhitung jumlahnya telah selamat dari berbagai cobaan di samudera semesta. Aku yakin mereka bukan kelompok yang bisa dianggap remeh. Guru benar, sebagai perbandingan, alam semesta asli kita hanyalah tempat lahir bayi. Tidak heran guru tak siap membiarkanku memasuki samudera semesta terlalu dini. 3 hari kemudian, sebuah pesan datang dari pemimpin kota primal. Isinya sederhana. Lofeng, setelah verifikasi bersama oleh pendiri kapak besar dan sistem alam semesta virtual, kali ini kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Tetapi itu masih sebuah pecahan dari fragmen diagram penarikan jejak. Kami memberimu 1200 poin harta karun sejati untuk fragmen tersebut, dan kami memberikan Master Gunung Es 600 poin harta karun sejati sebagai hadiah atas usahanya. Kamu harus mempersiapkan diri. Tubuh dewaku sedang mengalir deras dari samudera semesta. Kali ini, aku akan secara pribadi membawamu ke samudera semesta dalam bentuk dewa asliku. Mata Lofong berbinar penuh harapan. Guru memiliki 3 tubuh dewa. Yang satu mengemban tugas kepemimpinan di kota kekacauan primal. Yang lain mengemban tugas kepemimpinan di alam semesta asli. Dan yang ketiga mengembara di samudera semesta. Konon, wujud dewa guru yang mengembara di samudera semesta memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. 1200 poin harta karun sejati adalah 2 kali lipat jumlah yang diberikan kepada paman guru. Sepertinya kejadian saat aku memberikan informasi penting kepada rasku dan membantu paman guru dalam pertempuran telah diakui sebagai kontribusi yang lebih besar. Lofeng telah membuat rencana untuk perjalanan ke samudera semesta ini. Tubuh aslinya akan mengambil tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Di dalam wilayah manusia di alam semesta asli, di wilayah rahasia tempat pemimpin kota primal tinggal, sungai 1000 harta karun tetap luas dan perkasa seperti sebelumnya, membentang sepanjang beberapa tahun cahaya. Guru, kata Lofeng sambil membungkuk hormat. Apakah kamu siap? Tanya pemimpin kota primal. Ya guru, kata Lofeng mengangguk sambil memperhatikan wujud dewa gurunya. Wujud dewa gurunya memiliki tampilan yang sama persis dengan wujud yang sering muncul di alam semesta virtual. Tubuh yang bertanggung jawab atas masalah-masalah
di kota primal tampak ganas, sedangkan tubuh di alam semesta primal pastilah bentuk kehidupan yang istimewa. Ikuti aku, pemimpin kota primal mengangguk dan memimpin jalan. Pertama melalui teleportasi, kemudian diikuti oleh teleportasi negara dewa. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Gimana, seru nggak? Aduh, Mimin udah usahakan ya, meskipun lagi suasana lebaran tetap upload teman-teman supaya kejar tamat ya. BTW Mimin ada rencana nih teman-teman, bakal membawakan itu loh Donghua yang baru, apa, Tales of Herdingat atau apalah itu, tapi pakai suara lain ya. Itu untuk sementara, jadi Lofeng berjalan, yang itu juga berjalan meskipun pakai suara lain, tapi dalam bentuk versi Mimin ya. Maksudnya tuh alur ceritanya versi Mimin gitu. Nah, gimana mungkin ya biar apa ya, nggak cuma Lofeng doang gitu teman-teman. Ngerasanya tuh Mimin ya butuh lebih banyak view ya, untuk dapat view lebih gitu ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.